Ya, perkenalkan, tadi saya sudah dikenalkan ya. Nama saya Widi Laksana, saya hari ini bersama istri saya, ya Osilawati, dan anak saya yang kedua, namanya Miracle. Dan ya puji Tuhan, terima kasih untuk Pendeta Yafet, ya, dan Ibu Lina. Ya, beliau dulu kami teman satu tim di SMK Bagimu Negeriku, saudaraku ya. Saya guru agamanya, beliau Pak Yafet nih guru IT gitu ya, dan Bu Lina guru BK. Ya, kami satu tim sering ngobrol sana sini, ya bukan hanya sebagai seorang sahabat saudara ya, tetapi sebagai seorang saudara. Ya, kami sering sharing dan sebagainya. Dan ketika beliau, saya mendengar beliau menjadi gembala, ya ditabiskan menjadi gembala, saya sangat senang, bersuka cita. Dan saya juga mengenal Bapak Robi dan Ibu Diana, ya beliau dosen di STBI, ya. Dan saya dulu juga belajar di STBI, saudaraku ya, S1 saya di STBI, dan puji Tuhan sekarang Tuhan percayakan untuk saya mengembalakan di Gereja Salmasi Kalibanteng itu. Ya saudaraku ya, mungkin perkenalannya itu saja ya. Dan hari ini saya mendapatkan satu tema yang sangat dahsyat, saudaraku ya, di dalam Yohanes pasal yang ke-10, di mana ketika kita bicara tentang Injil Yohanes, di situ kita bicara tentang kristologi. Apa itu kristologi? Ya, tentang Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus itu seperti apa, ya itu dikupas oleh Yohanes. Ini salah satu rasul yang paling dekat dengan Tuhan. Ya. Dan kita akan melihat di situ, saya mendapatkan pasal yang ke-10, mari kita akan membuka Alkitab kita. Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-22 sampai yang ke-30. Ya, izinkan saya melebar sedikit di ayat 33, saudaraku ya, karena ada sesuatu yang saya temukan, nanti kita bisa menikmatinya bersama. Ya, kita akan melihat Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai yang ke-30. Ya, saya akan membacakan bagi saudara. Di situ judulnya Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo, maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Ayat 31, sekali lagi orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Saudaraku, mari kita memperhatikan hal ini. Ya, saya memberikan tema hari ini, tanggalkanlah keraguan. Percayalah. Ada waktunya kadangkala ketika kita mengikut Yesus, ada waktunya kita di dalam satu kebimbangan, di dalam satu ketakutan. Ya, tadi kita mendengar sebuah kesaksian, ya, bahwa beliau mengikut Yesus juga sudah lama ya Bu ya. Oke. Ada waktunya ketika di masa-masa takut, khawatir, bimbang, ada waktunya itu.
Tetapi sesungguhnya saudara, kekhawatiran itu menjadi sebuah goncangan yang merusak atau menjadi sebuah goncangan yang memadatkan iman kita. Itu yang menentukan adalah diri kita. Ya, kalau saudara melihat ya slide yang saya tampilkan di sini, hal yang paling penting dalam hidup ini adalah memandang Yesus berdasarkan siapakah Ia. Bukan berdasarkan apa kata orang, bukan berdasarkan asumsi kita, tetapi memandang Yesus berdasarkan siapakah Ia. Dan menikmati apa yang kita lihat melebihi lainnya. Ini satu perkataan dari John Piper. Ya. Memandang Yesus berdasarkan siapakah Ia, berarti kita mengenal Dia secara sejatinya Dia. Bukan dari pendapat kita, bukan dari sudut-sudut pandang kita. Ya, kalau saya mengenal Bapak Yafet, kalau saya sudah punya satu klaim dalam diri saya, oh Pak Yafet orangnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Padahal klaim di dalam diri saya berbeda dengan pribadinya Pak Yafet yang sejati. Artinya saya tidak mengenal Dia, tetapi saya sok-sokan mengenal Dia. Betul ya saudara ya? Nah, kata sok-sokan mengenal beliau ini, itu akan membawa saya bisa salah paham terhadap pendeta Yafet ini. Sama seperti kita dengan Kristus. Kalau kita mengenal Kristus hanya berdasarkan asumsi kita saja, tidak berdasarkan siapakah Dia, maka kita akan yang namanya bisa kecewa dengan Tuhan. Dan nanti ayat-ayat selanjutnya kita akan melihat betapa orang Yahudi, orang yang mendapatkan satu Taurat Allah, ini eksklusif saudara. Tetapi mereka orang yang paling tidak mengenal Taurat Allah itu. Siapa Taurat Allah itu? Yesus Kristus, Sang Logos itu, Sang Firman itu. Nah, kembali lagi saudaraku. Di situ ada satu kata, ya, di dalam ayat yang ke-24 kalau saudara melihat dari pembacaan kita tadi. Ya. Ketika Yesus berjalan di bait Allah di Serambi Salomo ayat 24. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi Dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Saya mau tanya pada saudara. Dari kalimat ini, saudara pikir baik-baik ya. Dari kalimat ini, saya mau tanya. Orang Yahudi sesungguhnya ada sedikit kepercayaan dengan Yesus tidak? Kalau Dia adalah Mesias. Atau dia betul-betul tidak percaya Yesus adalah Mesias? Halo? Ayo. Ya? Kalau saudara melihat ya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup di dalam kebimbangan? Orang yang bimbang itu setengah percaya, setengah tidak. Ngerti ya saudara? Jadi ketika orang Yahudi bilang, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Sesungguhnya mereka tanpa mereka sadari mereka ngomong gini, aku tuh sedikit-sedikit juga percaya sama kamu kalau ini Mesias. Tapi di lain sisi, aku enggak percaya sama engkau yang adalah Mesias. Makanya mereka langsung berkata seperti ini saudara. Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Nah, artinya apa saudara? Satu sisi di hati mereka, ya, itu mereka melihat sebuah apa saudaraku? Iya ya, kalau kita katakan dia bukan Mesias, tapi secara yang kita lihat itu pekerjaan-pekerjaan Mesias, ya, perkataan-perkataan Mesias, ya, atau hal-hal yang memang terkait dengan keajaiban-keajaiban Mesias. Ya, kalau di dalam bahasa aslinya saudaraku ya, tadi saya menemukan ketika pagi-pagi saya cek-cek gitu ya. Di situ ada kata gini, itu bahasa Yunani gini, ten psiken hemon aireis. Artinya, berapa lama lagi engkau mencuri hati kami? Nah, artinya apa saudaraku?
hatinya orang Yahudi ini sesungguhnya sudah tercuri oleh Yesus Kristus. Apa itu tercuri? Ada satu ketertarikan sesungguhnya orang Yahudi ini kepada Yesus. Tapi mereka tidak mau mengakui. Jadi separuh-separuh hati mereka percaya. Orang yang bimbang adalah orang yang separuh-separuh hati atau ragu terhadap penyertaan Tuhan, terhadap kemahakuasaan Tuhan. Ya. Makanya saudaraku, hari ini kita akan belajar sesuatu yang penting sekali. Sangat-sangat penting. Dan ini hidup dan mati saudara. Ya, saya mengucap syukur ketika saya mendapatkan tema ini, ya, mendapatkan bagian ini. Ya. Mari kita lihat saudara. Ketika mereka ragu, apakah memang Yesus itu menyembunyikan kemesiasannya dari mereka? Ya, kalau saudara melihat di ayat yang ke-24, kita melihat keraguan mereka. Di ayat yang ke-25 Yesus mengatakan apa? Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku." Coba saudara perhatikan ya. Di slide saya memberikan sebuah garis bawah ya. Aku telah mengatakannya. Artinya apa? Yesus, ini suatu pernyataan Yesus Kristus. Ada dua istilah, satu pernyataan, satu penyataan. Sama atau beda? Beda ya? Pernyataan itu sebuah perkataan yang diungkapkan. Tetapi penyataan itu sebuah perwujudan sesuatu yang belum pernah terjadi atau belum masih terselubung terus disingkapkan. Itu namanya penyataan. Nah, Yesus mengatakan seperti ini. Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Aku sudah ngomong aku tuh Mesias, tapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan, ya, yang memanifestasikan kuasanya dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya. Mau dengan cara apa lagi? Ya, inilah saudaraku yang dialami orang Yahudi. Mereka tidak percaya, mereka ragu akan kemesiasan Yesus. Walaupun Yesus Kristus ini sudah menyatakan dan sudah menunjukkan bahwa dirinya adalah Mesias, tapi mereka tidak percaya. Ya, bahkan kalau kita melihat di ayat yang ke-37, 38, "Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku." Yesus sampai ngomong gitu loh. Ya, tadi ayat ini tidak kita baca karena kita sampai 33 saja. Tapi kalau saudara melihat terus sampai 37, 38, ya, "Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu supaya kamu boleh mengetahui." Dan perhatikan di situ kalimatnya. Dan mengerti. Artinya apa? Bukan hanya tahu, tetapi memahami, ya kan? Bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Yesus mau ngomong gini loh. Kalau kamu tidak percaya dengan pernyataan dengan penyataanku, lihat toh apa yang kulakukan. Agar apa? Kamu tahu dan kamu paham siapa aku, yang adalah orang yang diurapi Tuhan, Sang Mesias itu. Ya, Mesias, Masyah, Masih itu sama. Ya, Masyah, Mesia bahasa Ibrani, ketika Masih itu bahasa Arabnya. Isa al-Masih. Ya, saya melayani di gereja Isa al-Masih. Sekarang ini di peraturan pemerintah nomenklaturnya sudah berubah kan? Yang kemarin menggunakan kenaikan Isa al-Masih, nanti tanggalan ke depan tidak ada. Kenaikan Yesus Kristus adanya.
karena berbeda. Ya. Walaupun secara istilah menurut beberapa pakar, salah satunya yang saya kenal Bambang Nursena, enggak ada perbedaan. Tetapi ternyata secara konsep sangat berbeda. Ya. Yesus Kristus dan Isa Al-Masih beda. Ya, Isa Al-Masih itu di dalam Muslim, ya Yesus Kristus, ya walaupun kita juga mengenal Isa Al-Masih juga, ini berbeda walaupun namanya sama. Yesus Kristus lahirnya di kandang domba, ya Isa Al-Masih lahirnya di bawah pohon, ya pohon kurma, itu. Terus Yesus Kristus, dia papa mamanya Yusuf dan Maria. Isa Al-Masih mamanya Maryam. Ya, dan saudaranya Harun. Ya, yang di perjanjian lama. Jadi beda banget. Ya, saudara bisa belajar itu banyak hal, ya. Saya mengucap syukur, saya juga Oke, sorry, kepencet Pak. Ya, minta maaf. Ya, saya mengajar di Kristologi tentang hal ini, ya makanya kita mengucap syukur bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Tuhan. Ya, nah kembali lagi saudaraku, jika Yesus sudah menyatakan banyak hal ini dan Yesus tidak menyembunyikan kemesiasannya, kenapa mereka tetap percaya? Kenapa mereka tetap tidak percaya? Dan mereka tetap ragu akan kemesiasan Yesus. Kalau saya mau ngomong kepada saudara dengan konteks yang sekarang, kalau engkau sudah melihat betapa mulia karya dan keagungannya, dan firman telah menyatakan kepada engkau bahwa Yesus adalah Tuhan, kenapa engkau sampai hari ini masih merasa ragu? Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Yesus adalah satu-satunya yang bisa memulihkan hidupmu. Yesus satu-satunya yang bisa menuntun engkau dan menjaga engkau dari jahatnya dunia ini. Ini seperti kita. Nah, kenapa orang Yahudi yang sudah melihat kemesiasan Kristus Yesus tetapi masih ragu? Ada 3 yang saya temukan untuk belajar kita hari ini. Yang pertama saudaraku, mari kita lihat ayat 25 ya. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Ya. Hati yang tidak percaya, ini hati yang sulit untuk diberikan atau ditaburi oleh apapun. Setidaknya ada 3 tingkatan yang namanya hati tidak percaya ini. Ya, di slide selanjutnya bisa dimunculkan. Ya. Yang paling terakhir, yang paling rendah. Kenapa tidak percaya? Karena tidak tahu apa yang harus dipercaya. Bagaimana tahu? Kalau saya belum mengenal saudara, saya tiba-tiba datang ke rumah saudara, mau minjam uang, pinjam 100 misalnya, yang sering-sering populer sekarang. Saudara akan berikan enggak? Kenapa? Karena saudara belum tahu siapa saya. Logis, nalar. Ya. Ada tingkat yang kedua, yaitu kenapa belum percaya? Karena belum tahu apa yang harus dipercaya. Jadi kalau yang pertama, memang betul-betul enggak ngerti. Nah, aku mau percaya, loh siapa Yesus? Aku enggak kenal. Tapi yang kedua saudaraku, ini yang kita bicarakan orang Yahudi ini. Jadi saudara ketika membaca firman Tuhan, orang Yahudi bicara seperti itu bukan semuanya orang Yahudi. Tetapi ada juga Yahudi-Yahudi yang mereka di dalam tingkat yang kedua ini. Jadi aku belum tahu, makanya aku belum percaya kepada Yesus. Karena belum tahu, maka aku akan cari tahu. Siapa orang Yahudi yang mencari tahu tentang Yesus? Yang akhirnya percaya kepada Yesus. Salah satunya siapa? Sakius, ya kan? Sakius
Matius, Petrus. Awalnya mereka tidak percaya, saudara. Tetapi setelah mereka tahu, mereka percaya. Dan ada satu yang dipanggil terakhir, namanya Rasul Paulus. Tidak mau percaya. Tetapi ketika dia ketemu Yesus sendiri, baru dia percaya. Tapi ada yang ketiga, saudara. Ini yang betul-betul membawa yang namanya kehancuran. Hati yang tidak percaya memang tidak mau tahu apa yang harus dipercayanya. Sudah dikasih tahu tapi tidak mau tahu. Ini orang yang sulit, ini orang yang bebal. Nah, mari kita koreksi. Kita ada di tempat yang mana, saudara? 1 kah? 2 kah? 3 kah? Ya. Nah, percaya, saudara. Mari kita lihat di slide selanjutnya. Ya. Orang yang tidak mau percaya, kalau kita ada berada di tingkat yang keempat, ketiga, yang teratas. Ya. Orang yang tidak mau percaya itu adalah orang yang apa? Mengeraskan hatinya. Ya. Betul-betul tidak mau percaya. Orang yang tidak mau percaya, orang yang apa? Menutup hatinya. Sudah ngerti, Yesus adalah Tuhan. Tidak. Aku masih sembah Kuam Im. Ya, aku masih sembah mbah ini, mbah itu, mbah ini, mbah itu. Ya kan? Menutup hati, enggak. Aku tidak mau dengar siapa Yesus. Dan orang yang tidak mau percaya, orang yang hatinya menolak. Ya. Saudara, di sini adakah yang pernah tertolak? Ketika nembak, berpacaran, mau berpacaran, memacari seseorang. Nembak terus ditolak ada? Rasanya hatinya bagaimana? Wah, enggak Pak, saya sekali nembak langsung terima. Terima, ya. Tapi kalau saudara pernah tertolak, saudara akan tahu apa yang namanya itu sedih, duka cita. Demikianlah Tuhan. Ketika Tuhan mengetuk di depan pintu hatimu, izinkan aku masuk. Dan engkau tutup hati itu, bahkan kau tolak Yesus. Yesus berduka cita. Nah saudaraku, orang Yahudi walaupun melihat, walaupun mendengar siapa Yesus, kemesiasan Yesus Kristus, namun kenapa mereka tetap ragu? Yang pertama, karena mereka tidak mau percaya kepada Tuhan. Berapapun mukjizat yang dilihat, yang didengar, Roh Kudus menjamah seperti apa. Tapi ketika engkau tidak mau percaya kepada Tuhan, tidak ada perubahan dalam hidupmu. Mari saudaraku, koreksi diri kita. Kenapa ya hidupku muter-muter seperti itu? Mungkin aku ragu, aku tidak percaya sama Tuhan. Kalau memang ya, bertobat hari ini. Yang kedua saudaraku, kenapa mereka mendengar, mereka melihat, namun tetap tidak percaya? Bukan karena hati mereka sendiri. Tetapi yang kedua, mari kita lihat di ayat yang ke-26 dan 27. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Ya. Kalau kita melihat surat yang lain, ada bukan hanya domba saja, sebuah gambar. Domba dan kambing, ya kan? Nah, ketika kita ya merenungkan hal ini, kenapa ya? Orang sudah dengar, orang sudah melihat mukjizat, tapi tetap tidak bisa percaya. Bukan hanya hati mereka tidak mau percaya, tapi yang kedua, mungkin mereka bukan dombanya Tuhan. Ya. Saya menggembalakan juga barusan juga, mungkin tahun lalu, ya lebih cepat 1 tahun dengan Pak Yafet. Ya. Tahun yang lalu sama, ya secara proses sama seperti beliau.
Jadi saya bukan tiba-tiba menjadi gembala, tidak. Ya, jadi dari awal saya belum tahu akan jadi seperti apa gitu. Ya, dipersiapkan dan sebagainya. Nah, ketika di dalam proses sebelum hari H menjadi gembala, Tuhan berikan banyak pengertian untuk menggembalakan di sini. Ya, salah satu yang saya lihat seperti ini. Ya Tuhan. Ada 1, 2, 3 orang yang betul-betul dikasihi. Ya. Kalau sakit, gembala cepat-cepat datang mendoakan, memperhatikan. Kalau ada masalah, cepat-cepat gembala datang ya untuk memberikan sebuah ya minimlah curhat, mendoakan dia. Apalagi ketika ada yang meninggal, ya jam 12, jam 1 malam datang, tinggalkan keluarga mereka untuk datang. Ya, dengan saat ini dengan tantangan kereak-kereak di Semarang, mereka tetap datang. Ya, tapi diperhatikan sedemikian, tetap aja tak mau ke gereja, tetap aja malas-malas ke gereja. Ya, sampai saya pernah ngobrol sama istri. Ya, enggak usah khawatir, Mak. Percayalah, domba Allah yang memiliki kan Allah. Kalau Tuhan percayakan dombanya kepada kita, mau dengan cara apa saja atau tidak ada cara, mereka akan tetap manut, taat. Namun kalau memang mereka bukan yang dipercayakan atau memang bukan pilihan Allah, kita mau ngotot seperti apa, pasti terbang, masih pergi. Saudaraku, ya sama seperti ketika Tuhan ya kepada orang Yahudi ini, mereka lihat, mereka mendengar siapa Yesus Kristus. Saya mau tanya kepada saudara, saudara pernah mikir enggak, kenapa Yesus buat mujizat di depan manusia? Pernah mikir enggak? Apakah Tuhan pingin perform saja? Tidak. Mujizat itu bukan tujuan kita mengikuti Yesus ya. Mujizat itu adalah alat Tuhan untuk meneguhkan iman kita kepada Dia. Amin. Mujizat bukan tujuan kita ke gereja. Tapi ketika engkau di gereja, mujizat terjadi. Meneguhkan bahwa gereja ini disertai Tuhan. Amin. Amin. Maka ketika Yesus melakukan mujizat, Yesus mau ngomong seperti ini loh. Aku sungguh-sungguh Allah, aku sungguh-sungguh Mesias ini. Tapi kalau memang tetap engkau tidak percaya, ya memang aku tidak pilih engkau. Kamu memang bukan dombaku. Ya, ciri domba Tuhan seperti apa? Mari kita lihat saudaraku, ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Perhatikan, ada 3 kriteria domba Tuhan. Mari kita introspeksi diri. Domba Tuhan yang pertama, mendengarkan suara Tuhan. Apa itu artinya? Saya mau tanya kepada saudara. Dengar dengan mendengarkan sama atau beda? Saudara gimana kabarnya hari ini? Halo? Saudara hari ini bagaimana kabarnya? Baik. Kenapa saudara jawab baik? Karena saudara memperhatikan yang saya tanya kan. Saudara dengar suara ini enggak? Dengar ya? Tapi kalau saudara fokus mendengarkan tepukan saya, saudara tidak akan tahu apa yang saya tanya. Mendengar itu memberi perhatian. Makanya domba Allah selalu memberi perhatian terhadap perkataan Tuhan. Domba Allah memberi perhatian apa perintah Tuhan. Dan yang kedua, domba Allah itu dikenal Tuhan. Loh, ya pasti Pak Tuhan Maha tahu. Kenapa ada kalimat dikenal Tuhan? Saudara masih ingat tak? Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, satu pekerjaan Tuhan yang besar dalam hidup kita apa?
yaitu meletakkan rohnya di dalam diri orang percaya. Amin. Makanya saudara tidak bisa disantet orang. Makanya saudara tidak bisa digendam orang. Makanya saudara mendapatkan satu perlindungan yang ajaib dalam hidup saudara. Kenapa? Karena roh Allah, roh pencipta itu hadir di dalam diri kita. Nah, roh pencipta itu, roh Allah itu yang hadir di dalam hati kita ini, dalam diri kita ini, itulah yang menjadikan kita dikenal oleh Allah. Maka nanti ketika rapture, ketika pengangkatan terjadi, Tuhan tidak lagi cari-cari. Tapi bagaimana? Orang yang memiliki roh kula itu, orang yang memiliki roh kudus itu yang akan diangkat oleh Allah. Syaratnya bagaimana? Syaratnya cuma satu, saudara terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Domba Allah bukan hanya mendengarkan, memberikan perhatian suara Tuhan, tetapi dia memiliki relasi dengan Tuhan, yaitu dikenal Tuhan. Dan yang ketiga, domba Allah itu mengikut Tuhan. Apa itu artinya? Mengikut itu berarti percaya. Mengikut itu berarti taat. Domba Allah mengikut Allah. Perkataan Tuhan yang disampaikan, dia pasti ikuti. Kenapa? Karena dia percaya kepada Tuhan. Dan dia akan taat mengerjakan. Saudaraku, betapa saat ini kabur tentang yang namanya domba Allah ini. Kita harus menjadi domba Allah yang sungguh-sungguh dombanya Allah. Karena hari-hari ini kita dipaksa, diberikan teladan, dilihatkan sifat-sifat kambing di dalam dunia ini. Makanya saudara, kembalilah kepada Tuhan. Hiduplah taat di hadapannya. Amin. Nah, sekarang kita lihat betapa Tuhan dengan domba-dombanya itu sangat mengasihi. Kalau kita melihat di ayat yang ke-28, ya, kita akan melihat sikap Tuhan terhadap domba-dombanya atau perlakuan Tuhan terhadap domba-dombanya seperti apa. Ya, ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ketika engkau menjadi dombanya Allah, janji Tuhan yang pertama, engkau akan mendapatkan yang namanya hidup kekal. Amin. Saudara jangan takut mati. Engkau mati, itu adalah awal kehidupan yang mulia. Ketika kita dipanggil Tuhan, itu adalah awal kehidupan, penuh hormat di hadapannya. Makanya, hidup kita, kalau aku hidup untuk Kristus. Artinya apa? Aku mengikut Kristus, aku melakukan seperti yang Kristus lakukan. Tapi kalaupun aku dipanggil Tuhan, hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Kenapa keuntungan? Karena di dalam kematian itu, kehidupan yang baru diberikan. Amin, saudara. Saudara betul-betul sungguh-sungguh percaya akan hal ini. Ya. Tuhan memberikan hidup yang kekal. Manusia itu, ini keyakinan saya, Tuhan ciptakan manusia itu kekal. Loh Pak, kok kekal? Tapi kok bisa mati Pak? Setelah mati masih hidup enggak? Halo? Masih. Makanya ketika kita mati, kita akan datang kepada kekekalan. Permasalahannya, kekal yang membinasakan atau kekal yang memberikan kehidupan. Kekal yang membinasakan bicara tentang neraka, kekal yang memberikan kehidupan bicara tentang surga, kerajaan Allah. Ya. Nah, ini janji yang kedua. Tuhan memberikan kepastian, kita tidak binasa. Engkau pasti masuk surga. Amin. Kita pasti masuk kerajaan surga di dalam Yesus Kristus. Amin.
Kalau saudara jawab ini ragu, nah nanti biar dengan pendeta Yaven, konteks ya. Kalau kita ngerti siapa Yesus, kita akan betul-betul, ya Tuhan, Sang Juru Selamatku yang akan membawa kepadaku, membawa aku kepada yang namanya kekekalan. Tuhan tidak akan membinasakan hidup kita. Nah saudaraku, dan ini yang selanjutnya saudaraku, apa yang dilakukan Tuhan terhadap dombanya? Alkitab katakan, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bahkan kematian, bahkan orang-orang jahat, bahkan setan, tidak ada yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Kalau saudara memperhatikan kalimat ini sangat dalam, saudara akan mengalami sesuatu yang aku tidak perlu khawatir dalam hidupku. Tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ya. Atau dengan poin yang lain, tidak akan terlepas dari tangan Tuhan. Ada waktunya Tuhan izinkan kita jatuh. Saya tidak katakan Tuhan menjatuhkan kita ya. Makanya saudara ketika mengalami kesusahan, saudara jangan bilang gini, ya aku saat ini sedang dicobai Tuhan kok. Tuhan saat ini sedang memberikan aku pencobaan kok. Itu bukan Alkitab katakan. Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan, bahkan dia pun tidak pernah dicobai dan mencobai siapapun. Amin. Makanya ketika kita ya di dalam yang namanya kesulitan, katakan seperti ini, Tuhan sedang mengizinkan. Jadi aslinya Tuhan tidak mau, tetapi agar engkau belajar sesuatu, maka aku mengizinkan engkau untuk engkau mengalami yang namanya kesulitan. Saya masih ingat ketika anak saya pertama kali naik BRT. Ada yang naik BRT sini? Saya pingin naik BRT. Tapi belum. Sampai sekarang belum. Tapi anak saya ketika saya sudah tidak bisa lagi ya inilah keterbatasan ya. Kasih sayang kita kan terbatas. Papa harus mengajar. Mama harus mengajar. Satu-satunya cara engkau pulang, kamu harus naik BRT. Minta maaf ya Papa. Enggak apa-apa Papa. Ya. Awal mulai dia naik BRT, saya tunggu di depan. Jadi rumah saya itu di Greenwood, saudara. Di Greenwood itu kalau saudara masuk Greenwood kan depannya itu ada pos BRT itu kan. Saya nunggu di depan itu. Mana anakku ini ya? Sampai saya lihat GPS nih, mapnya. Sudah sampai atau belum nih, saudara. Ketika dia turun, wah, puji Tuhan, Tuhan jaga. Orang tua awal akan melepaskan anaknya, itu begitu takut. Kalau bisa, aku akan yang mengantar jemput terus. Tetapi agar engkau belajar hidup, engkau harus naik BRT. Ya, BRT masih oke lah, tapi ketika masuk ke ojek online ini, wah pikirannya belayang-bayang ke sana kemari kan. Karena person to person kan, lebih bahaya kan. Tapi Tuhan, Kau Allah Immanuel, Kau Allah yang menyertai dia. Demikianlah kita suruh. Kadang-kala Tuhan izinkan kita di dalam sebuah lembah kekelaman. Tapi perhatikan janji Tuhan. Seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Pun kalau saudara di dalam lembah kekelaman, saudara tidak akan pernah lepas dari tangan Tuhan. Amin. Amin saudara. Saudara masuk ICU atau apapun, Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Saudara jatuh seperti apa, Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Bahkan orang mencerca saudara ke sana kemari, saudara dibuang. Saya memberi jaminan di dalam Alkitab. Bapa kita tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita. Amin. Jangan takut lagi saudara. Percayalah kepada Tuhan. Ini janji Tuhan terhadap domba-dombanya. Nah, mengapa mereka tetap tidak percaya? Karena mereka tidak mau percaya. Yang kedua, karena mereka memang bukan domba Allah.
Dan yang ketiga saudaraku, ini yang terakhir. Ya, mari kita lihat ayat yang ke-33. Ini saya sedikit melebar dari ayat yang diberikan Bapak Gembala saudara. Ya, ayat 33. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik kami mau melimpari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja. Perhatikan kalimat ini. Menyamakan dirimu dengan Allah. Kalau kalimat itu ditunjukkan kepada saya, saudara bisa timpuk saya dengan batu ataupun kursi itu boleh. Tapi kalau kalimat itu diberikan kepada Yesus Kristus, itu sebuah kekurangan ajaran besar. Artinya apa? Mereka betul-betul tidak mengenal siapa Yesus. Mereka salah mengenal siapa Tuhan. Yang mereka pikir Tuhan itu seperti A, seperti B, seperti C. Yesus datang, pap, A, B, C-mu kubinasakan, dan inilah Tuhan yang sejati. Dan mereka tidak mau terima. Dan mereka tetap salah menerima Tuhan. Ya, kesalahan menerima Tuhan, coba saudara perhatikan di slide selanjutnya. Salah mengenal akan menentukan sikap hati kita. Sikap hati kita akan menentukan sikap tindak kita. Dan sikap tindak kita akan menentukan upah atau ganjaran. Jadi kalau saudara mengenal Tuhan, dulu ada seorang artis, ya saya tidak tahu sudah tahu apa enggak. Di YouTube atau Instagram dia ngomong gini, terima kasih Mas Gondrong. Pernah dengar ini? Saya pernah lihat ini ya. Saya tidak tahu artisnya siapa, saya tidak terlalu mengenal. Terima kasih Mas Gondrong. Yang Mas Gondrong yang dia maksud itu siapa? Yesus Kristus. Dari kalimat itu kita mengerti pengenalan dia akan Tuhan hanya sebatas seolah Tuhan itu tidak layak dihormati. Seolah keren. Enggak. Yesus, Tuhan Allah, tidak boleh sembarangan kita ucap. Makanya saudara, pengenalan kita akan Tuhan ketika kita ngerti Tuhan adalah Allah yang harus dihormati. Allah yang mulia, Allah yang maha besar. Ketika engkau menyanyikan sebuah puji-pujian, Tuhan engkau Allah yang besar, hatimu akan menghormati dia sungguh-sungguh. Ketika engkau mengangkat tangan, sikap tindakmu itu memperlihatkan, menunjukkan bahwa apa? Engkau sungguh-sungguh menghormati dia. Dan apa yang kau lakukan dengan segenap hati dan tindakanmu itu, Tuhan memperhitungkan, saudara. Maka saat ini, saudara, saya bilang kepada saudara, kenalah Tuhan sungguh, agar engkau tidak salah mensikapi dia, dan tidak salah melakukan atau memperlakukan dia. Kenapa? Karena itu menentukan upah atau ganjaran yang akan kau terima. Saudaraku, Tuhan melihat imanmu. Tuhan melihat hormatmu kepada dia. Amin. Dan mereka yang tidak percaya, apa yang akan terjadi? Seumur hidup mereka tidak akan mengenal Tuhan. Seumur hidup mereka akan menolak Tuhan. Dan akhirnya mereka akan binasa. Dan kesimpulan apa yang saya sampaikan hari ini, mari tanggalkan sekecil apapun keraguan dalam hatimu. Percayalah kepada Tuhan Yesus, karena hanya Dia yang mampu melepaskanmu dari dosa dan memberikanmu hidup yang kekal. Hormati Dia dalam segala lakumu, akuilah Dia dalam seluruh hidupmu. Percayalah, Dia akan datang menjemput kita dalam kemuliaannya. Maranatha. Amin.